Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami belajar matematika mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pretest PPG transformasi tahun 2025. Nah, di sini ada soal latihan untuk topik 1 ya. Jadi pilihlah salah satu jawaban A, B, C, D atau E yang dianggap paling tepat. Yang pertama, seorang guru saat mengajar bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah menggunakan video interaktif dalam menyimak informasi. Model evaluasi yang paling sesuai untuk mengukur pemahaman siswa terhadap informasi video dengan tetap mempertahankan interaktivitas pembelajaran adalah A. Tas tertulis berbentuk pilihan ganda untuk mengukur daya ingat siswa. B. Observasi sikap siswa selama menonton video. C. Kuis berbasis game interaktif dengan pertanyaan reflektif setelah menonton video. D. Lembar kerja siswa yang menguji pemahaman melalui ringkasan teks. E. Tes uraian dengan pertanyaan langsung mengenai isi video. Jadi di sini model yang sangat tepat untuk mengukur mahasiswa itu dengan cara mempertahankan apa? Ya, yang tepat adalah yang C ya. Jadi kuis berbasis game interaktif dengan pertanyaan reflektif setelah menonton video. Kita lanjut soal berikutnya. Soal yang kedua, jika tujuan pembelajaran adalah meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menulis cerita pendek, materi yang paling sesuai adalah A. Contoh cerita pendek dan latihan membuat cerita sendiri. B. Penjelasan teori menulis cerita pendek. C. Unsur cerita pendek. D. Struktur cerita. E. Teks cerita pendek. Nah, ini materi yang paling sesuai dengan tujuan pelajaran itu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, yaitu dengan cara apa? Ya, yang betul adalah A ini. Contoh cerita pendek dan latihan membuat cerita sendiri. Nah, kita lanjut soal berikutnya, masih seputar soal pretest PPG transformasi 2025 untuk topik 1. Nomor 3, Bu Aisyah mengajar bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Ibu Aisyah mengajar dengan pembelajaran berbasis video debat. Cara yang dilakukan Bu Aisyah untuk memastikan semua siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran adalah A. Memberikan tugas individu tanpa interaktif dengan teman sebaya. B. Menugaskan hanya beberapa siswa untuk berbicara dalam debat lanjutan. C. Memberikan video debat tanpa instruksi tugas tambahan. D. Membagi siswa dalam kelompok kecil dan meminta untuk mendiskusikan sudut pandang yang berbeda. E. Mengarahkan siswa untuk hanya menonton tanpa diskusi setelahnya. Jadi cara yang dilakukan Bu Aisyah yang tepat itu adalah yang D ya. Jadi membagi siswa dalam kelompok kecil dan meminta untuk mendiskusikan sudut pandang yang berbeda. Soal berikutnya, nomor 4. Seorang guru ingin mengajarkan unsur intrinsik puisi dengan metode yang inovatif. Ia menampilkan penggalan puisi di layar proyektor dan meminta siswa menganalisis maknanya agar pembelajaran berkesinambungan. Langkah terbaik yang bisa dilakukan guru setelahnya adalah A. Meminta siswa menulis puisi dengan tema bebas tanpa membahas kembali unsur intrinsik. B. Menggunakan aplikasi interaktif untuk menghubungkan unsur intrinsik puisi lama dengan puisi modern di media sosial. C. Memberikan tugas mencatat dan menghafal pengertian unsur intrinsik puisi tanpa diskusi. D. Meminta siswa membaca puisi tanpa refleksi atau analisis. E. Mengganti tema puisi tanpa mempertimbangkan unsur intrinsik. Jadi agar pembelajaran itu berkesinambungan, langkah yang terbaik adalah yang B ya. Jadi menggunakan aplikasi interaktif untuk menghubungkan unsur intrinsik puisi lama dengan puisi modern di media sosial. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 5. Bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi dalam komunikasi. Jika dalam sebuah forum diskusi seorang pembicara menggunakan bahasa untuk mengajak orang lain mengikuti idenya, maka fungsi bahasa yang digunakan adalah A. Fungsi ekspresif. B. Fungsi adaptasi. C. Fungsi kontrol sosial. D. Fungsi integrasi. E. Fungsi informatif. Jadi fungsi bahasa yang digunakan itu adalah yang C. Fungsi kontrol sosial. Nah, kita lanjut soal berikutnya, masih seputar soal pretest PPG transformasi 2025 untuk topik yang pertama ya.
Nomor 6. Seorang guru mengajarkan siswa untuk membaca teks berita dengan tujuan agar siswa dapat membedakan antara fakta dan opini. Manfaat utama dari keterampilan ini dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Agar siswa mampu membaca cepat. B. Agar siswa lebih percaya diri pada media sosial. C. Agar siswa dapat memenangkan perdebatan. D. Agar siswa dapat menulis berita yang lebih menarik. E. Agar siswa tidak mudah terpengaruh oleh berita hoax. Jadi manfaat utama dari keterampilan dalam kehidupan sehari itu apa? Yang benar adalah yang E. Agar siswa tidak mudah terpengaruh oleh berita hoax. Soal berikutnya nomor 7. Perhatikan paragraf berikut. Firman menasihati Musa agar dirinya belajar mengendarai sepeda motor, supaya dirinya tak selalu menggantungkan dirinya kepada Firman untuk mengantarnya kemana-mana. 3. Kini Firman telah sibuk bekerja sehingga tak punya banyak waktu untuk mengantar Musa pergi ke kampusnya. 4. Bulan depan Musa sudah mulai aktif kuliah lagi. Berdasarkan paragraf di atas, yang tidak termasuk pada kalimat efektif adalah, jadi yang tidak termasuk kalimat efektif sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau kalimat bakunya itu adalah yang jadi yang pertama ini bukan ini yang efektif ya, berarti yang tidak itu nih 2, supaya dirinya tidak selalu menggantikan ini kurang tepat. Kemudian yang 3 ini karena ini firman telah sibuk berarti bukan. Kemudian yang 4, bulan depan Musa sudah mulai aktif kuliah lagi. Nah, ini juga tidak termasuk kalimat efektif. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, 2 dan 4. Nah, kita lanjut soal berikutnya, masih seputar soal pretest PPG transformasi 2025 untuk topik yang pertama. Soal nomor 8. Bacalah penggalan puisi berikut. Aku begitu rindu, tetapi waktu kini ia telah pergi selamanya. Aku sudah tidak bisa bercakap bersama. Semoga ia tenang di sisinya. Maksud penggalan puisi di atas adalah A. Orang yang dirindukan sedang merantau. B. Orang yang dirindukan sedang sakit parah. C. Orang yang dirindukan menjauh. D. Orang yang dirindukan hingga hilang ingatan. Yang E. Orang yang dirindukan telah meninggal. Jadi yang tepat adalah yang E. Orang yang dirindukan telah meninggal. Untuk soal berikutnya nomor 9, perhatikan penggalan cerita berikut. Mama menepuk dahinya. Ah iya, besok pertemuan orang tua murid di sekolahmu. Bagaimana nih? Tenang, ujar Tante Joya Gali. Ini kesempatan jadi orang tua murid paling populer di sekolah. Sampai malam Mama masih kebingungan. Aduh, Mama sok tahu sih. Tadi Mama ditanya ingin menjepit bulu mata sendiri atau dijepitkan. Mama menjepit sendiri. Jadi kacau begini deh. Baru sekali ini Mama menggeriting bulu mata. Tapi malah sok tahu begitu. Lisda memandang Mama yang masih kebingungan. Ya, nggak apa-apa, sekali-kali tampil beda. Siapa tahu bisa jadi model keriting abad ini. Ladek Lisda sambil tertawa lalu pergi. Tokoh dalam penggalan cerita di atas adalah, jadi tokoh-tokohnya itu siapa saja? Kita lihat di sini opsi jawabannya. A. Mama, Ayah, dan Lisda. Ini bukan. Kemudian Mama, Lisda, dan Tante Joya. Ya, ini kemungkinan benar ya. Kemudian C. Ayah, Tante Joya, dan Lisda salah. Kemudian D. Mama, Joya, dan Lisda juga salah. E. Mama, Joya, dan Tante Lisda salah. Jadi yang betul adalah yang B. Mama, Lisda, dan Tante Joya. Nah, kita lanjut soal berikutnya, masih seputar soal pretest PPG transformasi 2025 untuk topik yang pertama, yaitu untuk mapel bahasa Indonesia ya, 17 LMI. Nomor 10. Seorang guru menggunakan media cerita bergambar digital untuk membantu siswa dalam membaca nyaring. Guru merekam kegiatan tersebut untuk kemudian diberikan penilaian. Model evaluasi yang paling tepat untuk mengukur kemampuan membaca nyaring adalah A. Menilai berdasarkan kecepatan membaca berdasarkan rekaman. B. Menggunakan aplikasi hanya untuk merekam tanpa dianalisis. C. Menilai apresiasi siswa saat membaca berdasarkan rekaman. D. Menganalisis rekaman suara siswa berdasarkan aspek kelancaran, intonasi, ekspresi, dan pemahaman teks. E. Menggunakan tes tulis pilihan ganda untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap bacaan. Jadi model evaluasi yang tepat untuk mengukur kemampuan membaca nyaring itu jawaban yang tepat adalah yang D ya. Jadi menganalisis rekaman suara siswa berdasarkan aspek kelancaran, intonasi, ekspresi, dan pemahaman teks. Nah, seperti itu. Jadi pembahasan
soal prioritas PPK transformasi tahun 2025. Untuk PPK yang pertama, guru kelas MI khususnya adalah Mapel Bahasa Indonesia. Sekian, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan semoga yang ikut PPG, jadi PPG dalam jabatan khususnya PPG transformasi tahun 2025 bisa nanti lulus dengan hasil yang memuaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.